memuji Arjuna, ada yang memuji Karna, ada pula yang memuji Duryodhana. Batara Indra tahu pertarungan sengit di antara putranya dan putra Batara Surya tak mungkin dihindari lagi. Jika tidak saat ini, pasti akan terjadi kelak di kemudian hari. Untuk melunturkan kesaktian Karna, Batara Indra menyamar sebagai seorang Brahmana. Ia pergi menemui Karna yang terkenal sangat dermawan. Ia memohon agar diberi anting-anting dan senjatanya karena tak dapat menolak permintaan seorang Brahmana. Walaupun Batara Surya telah memperingatkannya dalam mimpi bahwa Batara Indra akan mencoba mencuri kesaktiannya, akhirnya Karna memberikan anting-anting dan senjata yang dibawanya sejak lahir kepada Brahmana itu. Batara Indra kaget tetapi senang menerima pemberian itu. Ia memuji Karna yang rela meluluskan permintaan itu. Karena malu melihat ketulusan hati Karna, Batara Indra menawarkan senjata sakti kepada pemuda itu. Karna menjawab, Aku ingin memiliki senjatamu yang sakti agar aku mampu mengalahkan semua musuhku. Batara Indra mengabulkan permintaan Karna dan memberi mantra senjatanya yang maha sakti sambil berkata, senjata ini hanya akan dapat engkau gunakan satu kali saja, yaitu pusaka Kunta Wijayandanu. Siapapun musuhmu, betapapun saktinya, kau pasti dapat memusnahkannya dengan senjata ini. Tetapi setelah sekali kau gunakan, kau tidak dapat menggunakannya lagi. Dan ingat, begitu selesai kau gunakan senjata ini, harus kau kembalikan kepadaku. Setelah berkata demikian, Batara Indra kembali ke kahyangan. Berbekal senjata pemberian Batara Indra, Karna pergi menemui Parasurama. Ia menyamar sebagai seorang Brahmana agar diterima menjadi muridnya dari Parasurama. Ia mempelajari mantra agar dapat mempergunakan senjata terunggul, yaitu Brahmastra. Pada suatu hari, Parasurama meletakkan kepalanya di pangkuan Karna, jatuh tertidur. Seekor serangga menyelinap ke kaki Karna dan menggigit pahanya sampai berdarah. Walaupun sangat kesaktian, sedikit pun Karna tidak bergerak karena khawatir gurunya akan terganggu tidurnya. Beberapa waktu kemudian, saat Parasurama terbangun dan melihat darah mengalir dari paha Karna, ia berkata, muridku terkasih, engkau pasti bukan seorang Brahmana, hanya seorang kesatria sejati yang dapat menahan segala siksa ragawi tanpa bergerak sedikit pun. Katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu? Karena mengaku bahwa ia telah berdusta dengan menyamar sebagai Brahmana. Ia berkata bahwa sesungguhnya dirinya hanyalah anak sais kereta kuda. Mendengar itu, Parasurama menjadi marah dan mengucapkan kutuk pasti pada Karna. Hei anak muda, berani benar engkau menipu gurumu. Sebagai hukuman, Brahmastra yang telah engkau pelajari takkan bisa kau gunakan di saat yang menentukan hidup matimu. Engkau takkan mampu mengingat mantra panggilan itu pada saat engkau memerlukannya. Kelak ketika melawan Arjuna di medan perang Kurusetra, karena tak bisa mengingat mantra pemanggil senjata Brahmastra,
karena kutuk pastu Parasurama. Setelah diusir oleh Parasurama karena kembali ke kerajaan Angga dan kemudian menjadi kawan terpercaya Duryudana sampai saat terakhir hidupnya karena terlalu setia kepada Kurawa. Karena merekalah yang telah memberi kehidupan yang lebih baik dan selalu menghargainya sebagai ksatria yang sederajat dalam perang besar Bharatayuddha. Setelah Bhisma dan Drona mangkat karena diangkat menjadi Senopati Agung yang memimpin bala tentara Kurawa dengan gagah berani.